3 bulan di penjara karena mencuri. Tidak ada yang menyangka bahwa remaja dari Parapat ini suatu hari akan menjadi suara tenor paling legendaris dalam musik Batak. Ia pernah ditolak masuk grup vokal sekolahnya, tidak punya gitar untuk belajar musik. Bahkan masa mudanya dipenuhi kenakalan dan masalah. Namun dari panggung kecil di Lapo-Lapo Tuak Parapat, suara itu perlahan dikenal di seluruh tanah Batak. Dan dunia akhirnya mengenal satu nama, Charles Simbolon. Inilah perjalanan hidupnya. Charles Simbolon lahir di Ajibata, tepian Danau Toba, pada 10 April 1959. Ia adalah anak kelima dari 8 bersaudara dari pasangan M. Simbolon dan P. Boru Sirait. Masa kecilnya sederhana, seperti kebanyakan anak yang tumbuh di sekitar Danau Toba. Namun sejak kecil, Charles sudah merasa memiliki kemampuan bernyanyi. Sayangnya, tidak semua orang melihat bakat itu. Ketika ia masih duduk di kelas 1 SMP Negeri Parapat, Charles mencoba bergabung dengan grup vokal sekolah. Tetapi ia ditolak. Alasannya sederhana, suaranya dianggap belum bagus, dan ia bahkan belum bisa memainkan gitar. Penolakan itu sempat membuatnya kecewa. Namun justru dari situlah tekadnya mulai tumbuh. Masalahnya hanya satu, Charles tidak memiliki gitar. Ayahnya yang memiliki toko grosir tidak membelikannya alat musik. Namun Charles tidak menyerah. Ia belajar gitar dari tetangganya, Arifin Silalahi, yang dikenal pandai bermain gitar. Ada satu syarat dari sang guru, Charles harus membelikan rokok galan, rokok mahal pada masa itu. Charles tidak punya uang. Akhirnya, ia mencuri rokok dari toko ayahnya sendiri. Semua itu ia lakukan hanya untuk satu tujuan, belajar musik. Perlahan-lahan, latihan itu mulai membuahkan hasil. Ketika duduk di kelas 2 SMP, Charles sudah mulai percaya diri menyanyi sambil memainkan gitarnya. Suara Charles mulai dikenal di Parapat. Seorang penyanyi hotel bernama Victor Sinaga bahkan pernah mengajaknya bergabung dengan grup musik hotel. Namun Charles menolak. Ia dan teman-temannya lebih suka bernyanyi bebas di Lapo-Lapo Tuak. Tempat sederhana itu justru menjadi panggung pertamanya. Di sana ia belajar menghadapi penonton. Namun kehidupan remaja yang liar membawa pengaruh buruk. Charles mulai akrab dengan minuman keras. Untuk mendapatkan uang bersenang-senang, ia dan teman-temannya sering melakukan pencurian. Jika tidak menemukan kesempatan mencuri, celengan kakak perempuannya pun menjadi sasaran. Kenakalan itu akhirnya berujung serius. Charles sempat ditangkap polisi dan menjalani 3 bulan di penjara. Setelah melewati masa sulit itu, Charles mulai menyadari satu hal. Jika ingin mengubah hidupnya, ia harus menjadikan musik sebagai jalan hidup. Ia terus bernyanyi di berbagai tempat di Parapat, hotel-hotel wisata, Lapo Tuak, hingga tempat hiburan bagi turis yang datang ke Danau Toba. Suara tenor Charles yang melengking mulai menarik perhatian banyak orang. Namun Charles merasa Parapat terlalu kecil untuk mimpinya. Akhirnya, ia merantau ke Jakarta. Di Jakarta, Charles bertemu 2 musisi Batak lainnya, Iran Ambarita dan Tua Doren Situmorang. Bersama mereka, Charles membentuk grup bernama Trio Amsisi. Nama itu berasal dari singkatan marga mereka, Ambarita, Simbolon, Situmorang. Awal perjalanan mereka tidak mudah. Charles bahkan pernah mengatakan bahwa mereka sering menahan lapar hanya untuk berlatih musik. Namun, kerja keras itu akhirnya membuahkan hasil. Nama mereka mulai dikenal. Ketika formasi berubah, Charles membentuk grup baru. Grup yang kemudian menjadi sangat terkenal, Trio Ambisi. Bersama Andi Situmorang dan Joelen Simanjuntak, Trio Ambisi menjadi salah satu trio musik Batak paling populer. Suara tenor Charles Simbolon menjadi ciri khas yang langsung dikenali. Salah satu lagu mereka yang sangat terkenal adalah Jangan Sampai 3 Kali. Karir Charles Simbolon terus berjalan selama bertahun-tahun. Ia tampil dalam berbagai formasi, trio, duet, hingga solo karir. Album demi album dirilis.
Namanya menjadi salah satu figur penting dalam sejarah musik Batak. Namun, seperti semua perjalanan manusia, kisah itu akhirnya mencapai garis akhirnya. Setelah berjuang melawan penyakit gagal ginjal selama beberapa tahun, Charles Simbolon meninggal dunia pada 5 Agustus 2011. Kepergiannya meninggalkan duka bagi banyak orang. Tetapi bagi banyak orang, satu hal tidak pernah benar-benar pergi. Suara itu. Suara yang dulu lahir dari seorang anak kecil di tepian Danau Toba. Suara yang pernah diremehkan. Bahkan datang dari seorang remaja yang sempat tersesat dalam hidupnya. Kini, suara itu tetap hidup. Bukan hanya di panggung-panggung musik, tetapi di hati para pendengarnya. Selama lagu-lagu itu masih bergema, nama Charles Simbolon akan terus dikenang sebagai suara emas dari tepian Danau Toba.